saya langsung saja ya, karena ada beberapa pertanyaan dari penonton Ngaji Cerdas dan beberapa sahabat yang lain, dan reaction daripada konten kreator teman-teman kita dari channel-channel. Oh, videonya situ suka di reaction ya? Iya. Video Kak Dodi juga. Oh gitu ya. berarti kalau Mang Asep nggak bikin video, saya nggak bikin video, mereka nggak ada bahan dong buat reaction. Nggak ada bahan dan nggak ada murtadi masalahnya. Oh gitu ya. Berarti dapat makan dari kita juga berarti. Mungkin saya nggak ngomong gitu ya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Benar. Rahmatan lil alamin untuk semua alam. Iya benar. Termasuk. Jadi kita ngasih makan mereka lah ya. Iya. Kalau nggak ada kita berarti mereka nggak makan gitu ya. Jadi kemarin Ngaji Cerdas sempat kena strike, kena ban sementara oleh YouTube. Kenapa? Itu sebenarnya bukan kabar gembira bagi mereka, tapi kabar sedih. Oh, karena mereka nggak bisa ngambil video ini buat di reaction. Betul. Kasihan. Sebenarnya kan simple kok ya. Iya. Kita tuh data aja. Iya. Pak Dondi menghadirkan orang-orang yang bersadar, ya, atau mualaf gitu ya. Adu data aja mereka menghadirkan murtadi ini selesai. Gitu. Iya. Cuma ya jangan yang ceritanya kayak dia Yusuf Manubulu. Iya, yang dia ngaku tentang juara MTek. Pas baca dia potong. Enggak, ada yang suruh baca disuruh baca Al-Fatihah terus dia bacanya apa gitu ya? Ada yang gitu ya? Iya. Kayaknya ada. Jelas pernah tuh bikin. Gitu ya? Ya gitu ya. Adanya kita ya jujur-jujuran aja. Oke. Kan gitu ya. Nah ini kok sebenarnya ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya, tapi tolong jelaskan kok, karena kan saya lihat nih kalau ini banyak pembahasan tentang Yesus, tentang apa. Ini bukan berarti untuk mendiskreditkan yang sebelah ya. Artinya kita membuktikan saja sebenarnya, karena mereka membahas agama kita, ya kita juga berhak membantah kan gitu. Islam itu kan kalau kita ikut tadi namanya Ustadz Nababan ya, pantang itu umat Islam menyerang. Tapi ketika diserang, pantang juga kita diam. Gitu. Nah ini di sosial media kita diserang dengan argumen-argumen mereka gitu ya. Nah maka ini ada satu pertanyaan nih kok. Tapi tunggu sebentar. Sorry. Sebelum bertanya nih, saya mau nanggepin sedikit tadi nih ya kalimat-kalimat yang terakhir nih. Yang mana tuh, Pak? Ya, maksudnya bahwa kita nggak boleh menyerang, tapi kalau kita diserang kita juga nggak boleh diem aja gitu kan. Kalau dibilang tadi, Mang Asep bilang bahwa mereka juga membahas agama kita. Bukan membahas, mereka mah. Sebenarnya mereka bukan membahas. Membahas itu kan hanya di ranah apologetika. Tapi di lapangan Mas Asep tahu nggak mereka ngapain? Di lapangan. Iya, ada salah satunya ada yang menyerang pribadi. Bukan. Apa tuh? Jadi memang ada kegiatan yang diperintahkan oleh gereja untuk memang mencari jiwa-jiwa. Artinya mencari jiwa-jiwa itu mencari orang di luar Kristen, diajak masuk Kristen. Yang melakukan siapa? Misionaris. Oh, saya baru tahu tuh malah. Lah, malah baru tahu. Nggak pernah gereja ya dia? Nggak pernah ke gereja. Yang ke gereja kan sampean berdua. Lah kan bener, kalau ngomong bener kan dia nggak pernah gereja kan? Bener dong ya. Jadi gereja tuh punya misi ya Mas Asep ya. Misinya itu adalah mencari jiwa atau menjala jiwa istilahnya. Di Bible juga ada istilah seperti itu. Mereka menjalankan yang disebut dengan perintah. Perintah apa? Perintah agung. Dari siapa? Dianggap dari Yesus. Perintah agungnya apa? Di Matius 28:19. Katanya gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ayat itu di Matius 28:19 dianggap sebagai perintah agung atau amanat agung. Maka itu orang Kristen itu melakukan misi mencari jiwa-jiwa atau orang-orang non-Kristen diajak masuk ke dalam Kristen. Itu yang disebut dengan istilah kristenisasi. Dan itu dilakukan di mana-mana. Mau di daerah pegunungan, mau di daerah terpencil, mau di pasar, di kota besar. Itu dilakukan. Pernah lihat video yang ada evangelis yang teriak-teriak di parkiran PGC? Yang di Tanah Abang bukan? Bukan dari. Tanah Abang juga ada. Tanah Abang juga ada. PGC juga. Nah itu ngapain coba? Kan kayak orang nggak ada gawe, siang-siang teriak-teriak di parkiran, ngajak orang bertobat masuk agama dia gitu. Itulah kegiatan itu yang dianggap memenuhi perintah amanat agung yang di Matius 28:19 itu. Padahal ayat palsu itu ya. Ups.
Kok ada kok di sini bukunya. Itu walaupun beda kan sektenya ya, maksudnya ada Saksi Yehova, terus Katolik, Kristen itu sama semua. Sama, di Bible-nya mereka Bible-nya sama, ayat itu ada. Mau di Katolik ada, di Protestan ada, di Saksi Yehova ada. Malah kalau Saksi Yehova tuh lebih militan lagi. Door to door gitu ya. Sampai door to door. Dan mereka nggak dibayar sama gereja. Pakai uang sendiri. Saking militannya gitu. Nah, jadi menanggapi kalimat tadi dari Mang Asep, bukan kita kepo ngurusin agama orang lain, bukan. Tetapi tujuan daripada kristologi yang kita pelajarin itu adalah tujuannya untuk membentengi akidah umat Islam. Membentengi diri kita sendiri, membentengi keluarga kita, membentengi saudara kita, membentengi teman dan umat Islam pada umumnya. Itu tujuannya kita belajar kristologi, Mas. Nah, itu juga yang sering dilontarkan oleh mereka kan. Kalau sudah mualaf, sudahlah nggak usah jelek-jelekin agamanya yang dulu, sudahlah nggak usah bahas agamanya yang dulu. Belum move on gitu kan. Belum move on gitu kan. Justru karena kita care nih sama sesama muslim, kita ngajarin ini supaya sesama muslim tahu. Jadi kalau saudara-saudara kita yang muslim di rumah lagi anak ngopi atau nonton atau ngaji atau dengan ketok-ketok pintu, Kamu tidak diundang ya? ngasih pamflet, ngasih brosur, ngajak ngobrol, mau memberikan kabar baik atau kabar keselamatan, umat Islam udah tahu cara menangkalnya, cara menjawabnya gitu. Lah wong imam besar masjid yang di Amerika siapa? Imam Samsi Ali. Didatengin sama misionaris di rumahnya Iya. Di Amerikanya. di Amerika. Nah, sampai begitu. Itu nggak hanya di Amerika, di Indonesia juga banyak gitu. Dan di channel Kodoni sendiri juga banyak yang bahas tentang kristologi dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya di channel saya bahas, bukan saya kepo membahas agama orang lain. Yang saya bahas ini saya tunjukin bahwa ini teksnya begini loh, ini sejarahnya begini loh, ini otentik apa enggak loh, ini ada footnote begini loh, gitu. Supaya umat Islam tahu, gitu. Sekarang kalau masalah gini, Mas, masalah orang mau masuk Islam atau orang mau masuk Kristen, itu urusan biasa. Kita nggak ngurusin orang yang mau keluar dari Islam, kita nggak ngurusin, ya beneran. Ini perkataan saya juga mengikuti perkataan ulama yang lain. Kalau ada orang keluar dari Islam masuk agama lain, terutama diajak misalnya masuk agama Kristen, itu hak dia. Dalam konteks di negara kita Indonesia nih ya, negara kita kan negara sekuler nih, kita tidak menjalankan syariat agama Islam. Kalau di negara Islam yang menjalankan syariat agama Islam, orang yang murtad memang melalui proses. Ada proses segala macam nanti sampai hakim memutuskan di pengadilan gitu. Bahkan dikata nanti kalau kita sering dengar bahwa di Islam orang murtad harus dibunuh gitu. Nanti dulu dibunuhnya di mana dan harus bagaimana gitu. Itu ada prosesnya, nggak semua negara. Bahkan di negara yang menjalankan syariat Islam pun belum tentu orang yang keluar Islam itu langsung dibunuh. Ada prosesnya. Oke, Mas. Monggo lanjut. Ya. Nah, ini pertanyaan utama sebenarnya. Nanti kalau bisa dijelaskan ada turunannya, boleh kok. Supaya ini juga menjadi edukasi buat tadi ya, supaya kita semuanya umat Islam, bahkan yang mungkin yang dari lahir dan kita nggak punya sakofanya, punya ilmunya, ini terserahkan oleh Pak Doni dan Bang Coki gitu ya. Ya. Sebagaimana tadi dibilang di anekdotan ke saya, nggak pernah ke gereja ya, nggak pernah, soalnya saya kan masih dari lahir. Ya siapa tahu ya muslim dari lahir kerjanya di gereja kan, berarti kan sering ke gereja kan? Iya, betul. Siapa tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi ini kok, ini mudah-mudahan ini menjadi edukasi ya. Kita nggak mendiskreditkan tadi udah diulang oleh Rondi. Yes, itu betul nggak sih tidak menyatakan dirinya Tuhan? Siapa? Yesus. Tidak menyatakan dirinya Tuhan. Iya. Kita butuh data valid dari kalau saya lihat nih di studio Pak Doni ini ada Alkitab, ada buku apa nih, The Five Gospel segala macam. Banyak saya kayaknya pas nanya ke Pak Doni gitu loh. Gitu loh. Ini sebelum dijawab mungkin kita juga harus kasih disclaimer dulu ya. Disclaimernya gini. Orang di dalam negara Indonesia nih, negara Kesatuan Republik Indonesia, kan Kesatuan Republik Indonesia ini kan mengakui 6 agama yang resmi kan. Jadi orang mau mengakui Tuhannya siapa, dengan cara memandang bagaimana, itu kan haknya dia. Setiap warga negara dilindungi hak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, ini saya cuma kasih disclaimer. Jadi siapapun mau percaya Yesus Tuhan, itu hak dia loh, dia berhak loh. Kita nggak boleh menghalangi hak orang untuk mempercayai Yesus Tuhan di agama Nasrani ya, Protestan atau Katolik. Itu hak yang dilindungi oleh negara.
Tetapi kalau bicara di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama, yang kita harus bicarakan juga kita tidak boleh menafsirkan agama orang lain, menafsirkan kitab suci orang lain, nggak boleh. Dalam arti begini, di teksnya kitab suci Kristen misalnya, memang tidak pernah tertulis Yesus mengatakan aku adalah Tuhan sembahlah aku gitu, tidak ada. Itu teksnya nggak ada. Oke, teksnya nggak ada. Tapi menurut yang mempercayai Yesus Tuhan, mereka mempercayai bahwa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang sama yang mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Itu pertama. Yang kedua juga masalah penerjemahan. Masalah penerjemahan itu juga bisa menjadi isu kalau penerjemahannya ternyata hanya cocok dengan mereka atau hanya mengikuti kaidah bahasa mereka gitu. Kaidah bahasa mereka itu artinya dalam arti mengikuti teologi mereka gitu. Kalau mengikuti kaidah bahasa Indonesia misalnya, atau kaidah bahasa teks aslinya misalnya Yunani atau Ibrani atau bahasa Arab misalnya, itu nanti ada bisa beda pengertian antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Contoh misalnya, kalau Mang Asep kata Tuan, Tuan ya, T-U-A-N, sama kata Tuhan, T-U-H-A-N, menurut Mang Asep itu artinya sama atau beda? Kalau menurut saya beda. Beda. Bedanya apa? Kalau Tuhan itu kan yang bos kita, majikan kita. Tuan. Tuan. Ya. Kalau Tuhan ya yang disembah. Sesembahan. Oke. Kalau bedanya Tuhan sama Allah, apa bedanya? Ya, Tahu nggak? bagi saya sama Tuhan, sama-sama yang disembah. Iya. Tapi kalau Tuhan dan Allah, Allah adalah Tuhan. Tapi Tuhan kan belum tentu Allah. Ya, betul. Betul. Ya. Sekarang kalau Tuhan itu nama atau bukan? Nama ya? Bukan. Bukan dong. Bukan. Tuhan. Itu kan jabatan, Ya, gelar, Sebutan. Ya, gelar. sebutan. Allah itu adalah nama daripada Rob kita. Ya. Di Qurannya ada. Ya, jadi bedanya Tuhan sama Allah. Kalau untuk orang Islam beda. Tuhan adalah sebutan umum General name. atau gelar atau title. Kalau tulisan Allah atau kita baca Allah itu adalah nama daripada Tuhan kita dalam bahasa Arab gitu. Itu bedanya. Nah, kalau tadi Mang Asep bertanya, ada nggak Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan? Tadi saya bilang, di dalam teks kitab bahasa orang Kristen tidak ada kata Yesus berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Tapi kan tadi saya bilang, menurut mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan, mereka mengatakan bahwa banyak ayat-ayat lain di dalam Bible yang sama yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Nanti kalau mau dibahas satu-satu bisa. Ya, mungkin yang lebih detail di channel Pak Doli nanti ya. Nggak, di sini juga nggak apa-apa, ini nggak terlalu lama kok. Ini kan artinya masih umum lah. Kayak Coki juga bisa ngejelasin. Nggak, karena ayat-ayat ini umum, yang umum dipakai di dalam hal dialog lintas agama. Ya, contoh misalnya, ayat-ayat di dalam Bible yang dianggap sebagai indikasi ya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu yang paling kelihatan adalah di Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya kan? Ya. Pada mulanya adalah firman. Yang mereka anggap firman itu adalah Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi karena firman itu Yesus, firman itu adalah Allah, mereka menganggap Yesus adalah Allah. Itu salah satu ayat yang paling sering dipakai, yang mana untuk mereka itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke. Di situ kan firman Allah. Firman adalah Allah. Terlepas daripada penerjemahan yang mungkin menurut sebagian orang seperti buat kita nih kurang tepat karena urutan dan segala macam. Kan ini kan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia kan. Terlepas dari itu, kita juga bisa sanggah bahwa itu bukan indikasi bahwa Yesus Tuhan. Ataupun kalau mau dianggap itu sebagai indikasi bahwa Yesus Tuhan, ternyata kalimat-kalimat seperti itu adalah adopsi dari filosofi Helenisme. Pernah dengar nggak? Orang Yunani, bangsa Yunani kuno, percayanya siapa Tuhannya? Ada dewa Zeus. Dewa Zeus ini dewa yang tertinggi. Celamitan. Ya. Celamitannya apa? Menghamili perempuan ini punya anak Perseus, menghamili perempuan ini punya anak Hercules, menghamili perempuan ini. Jadi banyak anaknya di mana-mana dari perempuan yang beda-beda gitu.
Dewanya adalah dewa Zeus yang dianggap dewa paling tinggi. Perempuannya adalah manusia. Anak daripada manusia dan dewa Zeus ini disebut setengah manusia, setengah dewa. Ini salah satu bagian daripada budaya Helenisme disebutnya. Salah satu nama dewa mereka juga namanya Helen ya kalau nggak salah ya. Helen ya. Gitu. Jadi itu disebut sebagai budaya Helenisme ya, yang tumbuh subur kira-kira beberapa abad sebelum tahun Masehi. Sebelum masanya Yesus berarti. Sebelum ada Yesus gitu loh. Setelah ada Yesus juga masih subur Ya. filosofi itu gitu. Nah, yang ngomong siapa? Kalau itu ayat tadi itu disebut sebagai Helenisme filosofi. Yang ngomong Bible ternyata, bukan kita. Ada ya berarti? Ada. Detail itu. Nabre. Ada bukti. Jadi Nih. biar nggak disangkain asumsi aja. Iya, saya nggak mau ngomong asal ngomong tanpa data. Saya baca di sini. Ini New American Bible. Nah, ini Bible-nya namanya New American Bible. Bible ini Bible versi untuk Amerika. orang Kristen di Amerika. Ada. Tapi layout tata letaknya itu kalau di Indonesia sama nggak? Sama. Oh, sama. Sama. Apa namanya? Jumlah pasalnya sama, jumlah ayatnya sama. Dan ini adalah Bible-nya orang, kalau nggak salah orang Katolik nih. Apa yang membedakannya? Nah, gini. Yang membedakannya, kalau ini kan terjemahan ya. Jadi kalau namanya terjemahan itu adalah pilihan kata-kata daripada si penerjemah. Itu apa? Ya, penerjemahan kan pilihan kata-kata dari si penerjemah. Tapi ini juga bisa disebut sebagai versi sendiri gitu. Versi sendiri maksudnya Katolik mempunyai 73 kitab. Kalau kita Quran mempunyai 114 surah. Surah ya, 114. Di mana-mana Quran semuanya jumlah surahnya sama 114. Tapi kalau di kekristenan, Katolik mempunyai 73 surah, istilahnya surah. Protestan punya 66. Beda 7. Ortodoks, ini ortodoks nih. 88 ya. Ini ortodoks nih. Ya. Ortodoks 78. 78. Ini ada lagi Ethiopia. Ethiopia 81 surah. Lebih banyak. Lebih banyak. Beda-beda. Jadi ada beberapa jumlah surah yang di Katolik diakuin, di Protestan tidak diakuin, ternyata di Ortodoks malah tambah diakuin lagi lebih banyak, di Ethiopia lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi kalau di kekristenan dalam Bible itu bisa versi banyak, versinya dalam arti beda jumlah kitabnya. Ya. Otomatis kan kalau jumlah kitabnya aja berbeda, berarti jumlah ayatnya juga berbeda kan. Tapi kalau di Quran, jumlah surahnya sama, semuanya 114. Jumlah ayatnya sama nggak? Sama sebenarnya, cuman sistem penomorannya yang berbeda. Misalnya yang Mushaf Hafs, dia menggunakan sistem penomoran ayat itu, misalnya kalau kalimat basmalah diberi nomor. Nanti ada Mushaf Wares, misalnya ada yang tidak diberi nomor. Jadi hanya masalah sistem penomoran, tapi jumlah ayatnya sama, jumlah suratnya sama, 114 surah gitu. Jadi kalau Katolik beda. Nah, ini tadi balik lagi nih. Ini adalah John, ya. John 1:1. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ini ada tanda nih, di bawah ada catatannya. Ini adalah Hellenistic filosofi. Jadi yang ngomong bahwa ini adalah adopsi Hellenistik bukan saya, ini yang ngomong. Gitu. Bible sendiri yang ngomong. Itu di semua Bible tuh, semua sektor Kristen gitu juga sama. Enggak semua Bible ada catatan kaki seperti ini. Tidak semua ada. Biasanya rata-rata yang ada catatan kaki seperti ini adalah Bible-nya orang Katolik. Ya. Orang Kristen juga ada yang menggunakan Bible catatan-catatan kaki itu, tapi itu disebutnya dengan studi Bible gitulah. Bukan Bible yang sering dibawa-bawa sama jemaat ke gereja, bukan. Kalau yang Bible yang sering dibawa sama jemaat tuh yang seperti ini, yang standar nih. Nah, ini isinya cuma ayat, tidak ada catatan kakinya. Ya, nggak ada footnote-nya. Ini yang TB, terjemahan baru, terbitan tahun 1974. Tahun 2023 baru dikeluarkan versi yang baru, yaitu TB2. Apa yang beda? Terjemahannya, ini kan sama-sama terjemahan. Ini tadi terjemahan, ini juga terjemahan, ini juga terjemahan. Terjemahannya ada yang berubah gitu. Ulasannya mungkin di video ini kali. Ada di channel saya. Ada, ya? Apa saja yang beda, nanti di channel saya bisa dilihat. Antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ada perbedaan kan terjemahannya? Beda, namanya terjemahan ya. Contoh misalnya, ini versi King James Version. King James.
Ini terbit 1611. Ini terjemahan baru, terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Contoh perbedaannya apa? Yang paling simpel aja. Di sini dibilang salah satu tulah yang diturunkan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Salah satunya adalah nyamuk. Di sini cerita yang sama, ayat yang sama diterjemahkan dari nyamuk jadi kutu. Gitu. Jauh banget ya. Kutu, nyamuk. Ini masalah pemilihan kata-kata. Tapi juga bisa disebabkan karena perbedaan kata di dalam teks aslinya gitu. Nah, kalau teks aslinya kan kalau perjanjian lama itu tadinya dari Ibrani menjadi Yunani, baru menjadi Latin, baru menjadi Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia. Nah, itu juga nanti ada bedanya. Yang Ibrani tadinya ada yang Tanakh, terus kemudian yang dari versi awalnya Tanakh, nanti ada versi Ibrani juga, tapi yang versi belakangan disebut versi Ibrani yang Masoretik. Bedanya apa? Yang awal dulu belum ada harkat atau nikut bilangnya, tanda baca, yang Masoretik udah ada tanda baca gitu. Jadi kalau kita baru bicara terjemahan, itu bedanya juga sekian banyak, gitu ya. Tapi kembali lagi tadi ke pertanyaan awal, yang bilang Yesus mengatakan aku adalah Tuhan sembelahku, tidak ada. Tapi ada beberapa ayat yang dianggap sebagai indikasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Contohnya yang pertama tadi Yohanes 1 ayat 1. Ternyata nyanggahnya gampang banget dan sumbernya dari Bible, bukan dari mana-mana. Ternyata ayat itu adalah Hellenistic philosophy. Nanti ada lagi ayat yang lain, misalnya contoh misalnya apa? 10:30. 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Jawab. Jadi gini, kalau kita lihat ini memang ayat yang lumayan cukup umum sekali untuk digunakan. Bisa jadi sebenarnya ini umum kedua atau bahkan kalau Favorit lah ya. Favoritnya. Saudara-saudara kita tuh langsung pakai ayat ini untuk menyiarkan agamanya, untuk membuktikan ketuhanan Yesus gitu. Jadi dikatakan di Yohanes 10:30 itu ya. Sebentar ya, saya coba sambil lihat. Jadi dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu intinya. Jadi ini Yesus yang ngomong ceritanya Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu. Bapa ini sebenarnya di dalam Bible itu Bapa itu konteksnya adalah Tuhan pencipta. Nah, sebenarnya Yesus ini mau menceritakan bahwa kepada murid-muridnya ya, Yesus mau menceritakan aku dan Bapa adalah satu gitu. Nah, oleh saudara-saudara kita diartikan sebagai bahwa ya memang Yesus dan Bapa yaitu Tuhan adalah satu kesatuan. Jadi sama aja gitu. Kita tuh sama aja gitu loh, gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa kita artikan satu ini bukan satu secara hakikat. Tapi satu ini satu visi, satu misi, satu pekerjaan, atau nggak bisa satu tuju, atau dalam arti kita bisa singkat sebagai setuju gitu. Jadi kan antara Tuhan pencipta dengan utusannya yaitu Yesus, ini kan nggak mungkin kan ada beda pendapat, nggak mungkin ada perselisih paham. Jadi ketika Yesus mengatakan begitu, ya wajar saja sebagai seorang rasul gitu loh. Aku dan Bapa adalah satu, aku dan penciptaku satu. Jadi apa yang dibilang kulakukan di dunia ini gitu loh. Apa yang dia katakan kutaati di dunia ini gitu. Sebenarnya sih semudah itu, maksudnya sesimpel itu pesan yang mau dikatakan. Tapi oleh saudara-saudara kita begitu diplesetkannya jadi artinya benar-benar beda gitu. Mungkin ada tambahan kok? Banyak tambahan sebenarnya. Di 5:30. Tapi sudah sangat mewakili jawaban dari Coki ya. Artinya begini, dalam hal kita memberikan sebuah bantahan atau argumen daripada sebuah ayat yang diklaim bahwa itu bukti Yesus adalah Tuhan, sebenarnya selain daripada ayat Bible sendiri, juga kita bisa gunakan logika atau akal. Ya, contoh, sekarang kalau orang Kristen bilang Yesus dan Bapa adalah satu, makanya Yesus itu Tuhan. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Mengutus. Berarti Yesus utusan. Iya kan? Loh, iya dong. Iya. Kalimatnya kan jelas. Iya. Belum lagi nanti ada yang bilang bahwa untuk mengenal engkau ini Bapa.
bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Tulisannya Allah ya, tapi sebenarnya itu salah terjemahannya. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Utusan. Berarti Bapa mengutus Yesus utusan. Jelas dong. Kalau utusan itu apa, Mas? Nabi kan? Nabi. Iya. Di ayat lain nanti di Yohanes 13:16, Yesus mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti jelas kan harusnya kan? Jelas. Nah, kalau tadi dalam konteks aku dan Bapa adalah satu dianggap Yesus adalah Tuhan, di lain sisi Yesus bilang Yesus hanya utusan, kemudian Yesus tidak dapat berbuat apa-apa selain apa yang dia dengar. Kemudian di ayat lain, Yohanes 17:21-23, iya. Yesus juga minta sama Bapa supaya murid-muridnya satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Kalau orang Kristen mau mengatakan karena Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, makanya Yesus Tuhan, berarti orang Kristen juga harus menuhankan murid-murid Yesus dong. Karena murid-muridnya juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa gitu loh. Akal nggak? Itu kan hanya dengan logika kan? Makanya sebenarnya maknanya itu bukan ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan kita satu gitu. Kita satu entitas, bukan. Justru karena itulah Yesus juga berdoa kepada Tuhan bahwa ya Bapa tolonglah satukanlah aku dengan murid-muridku. Maksudnya sama juga, supaya Bapa, supaya Tuhan, Yesus dan murid-muridnya nih satu visi, satu pekerjaan, satu tujuan, kompak lah umpamanya gitu. Sebenarnya itu satu tujuan. Iya, karena ini kan mereka sedang bermisi ya, dakwah untuk ya mentauhidkan Palestina lah gitu umpamanya. Bani Israel. Iya, Bani Israel lah umpamanya ya kan. Ya tentu kalau ada namanya suatu pekerjaan, misi kita kan harus satu visi nih, kompak nih. Kan maksudnya itu loh, sebenarnya sesimpel itu. Ada lagi. Kalau dibilang Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus adalah Tuhan. Waktu di atas kayu salib Yesus bilangnya Eli Eli lama sabatani. Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Katanya satu. Itu tapi ya istilahnya apologetika gitu lah ya. Jadi dari penjelasan Pak Doni sama Bang Joki, Yesus itu dibaptis nggak sih? kalau di Bible Yesus baptis. Yang baptis ya Pak? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang baptis ya Pak? Nggak ada. Berarti Tuhan dibaptis ya? Iya, justru itulah. Saya pernah ngomong sama Pak Ustadz Menem Ali bahwa Yohanes Pembaptis itu punya mujizat, bisa membaptis Tuhan gitu. Iya, makanya pertanyaannya maaf ya, maksudnya bukan Tuhan itu dibaptis loh. Maksudnya kok lebih ada yang lebih tinggi lagi. Jadi gimana ya? Kalau di dalam konteks, misalnya kita membaca Bible ya, dengan kita tidak mempunyai dogma atau doktrin tertentu, kalau nggak punya doktrin tertentu, baca Bible, sebenarnya jelas Yesus nabi, Yesus utusan, manusia doang gitu. Cuman manusia gitu. Nggak ada di situ bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, atau nggak ada yang ayat mengaku bahwa Yesus bersifat ilahi gitu, nggak ada. Kalau kita tidak punya dogma dan doktrin yang sudah ditanam gitu. Kosong lah istilahnya, kosongan gitu lah. Orang luar gitu lah, outsider. Berarti kalau orang baca Alkitab di sampingnya Pak Dondi ya, itu bisa masuk Islam berarti ya? Bisa. Insya Allah. Kalau nggak punya doktrin ya. Iya, maksudnya kalau orang punya doktrin, polos saja baca, itu bisa jadi bisa. Tadi kan saya bilang, masalah penerjemahan ini juga bisa menjadi masalah. Contoh, kalau kata Tuhan, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi apa? God. Ya kan God kan? Di mana-mana kalau kita baca God dengan huruf G besar, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan kan? Tapi di Bible, khusus bahasa Indonesia, kata God itu diterjemahkan menjadi kata Allah. Jauh ya, jadi. Iya. Jauh kan? Beda maksud gitu loh. Tapi menurut penerjemah LAI itu memang maksudnya benar begitu menurut mereka. Jadi kan maksud itu sudah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan juga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, maksudnya gini. Kata God kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kan Tuhan. Sedangkan tadi saya bilang kalau kata Allah atau Allah itu sebenarnya adalah nama daripada si Tuhan ini gitu. Tuhan yang cuma satu yang Maha Pencipta gitu. Sedangkan setelah God ada lagi kata Lord. Kata Lord
ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan di Bible-Bible yang baru ini. Ya. Tapi kalau di Bible yang lama, kata Lord itu diterjemahkan jadi Tuan. Tuan, T-U-An. Mau lihat? Boleh. Ada. Mungkin kalau ini kan nggak bisa di zoom kok. Nggak bisa ya? Itu disebutkan pasal atau ayat. Iya, Ya. silakan. Biar sahabat di rumah bisa buka. Ya. Cek Yohanes 4 Yohanes 4 ayat 19. ayat 19. Ini bahasa Indonesia nih ya. Hmm. Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuan. Ini yang kitab suci Injil, terbitan sama, Elai juga, tahun 2011. Ini sebenarnya udah cukup baru. Iya. Nanti yang lama ada lagi, saya tunjukin lagi. Banyak Alkitabnya kok. Banyak, Lumayan, kalau dikumpulin 2 koper. banyak Bible-nya nih. Ada lagi nih, ini kitabnya namanya Injil. Isinya cuman terjemahan baru aja. Sama di ayat yang sama tadi Yohanes 4 ayat 19. Nih. Ujar wanita itu, ujar wanita itu, Tuan, nyatalah Tuan adalah seorang nabi. Oke. Yang di terjemahan baru di sini TB tulisannya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan. Tuhan, dari Tuhan. Ini TB ya, Ya. terbitan 1974. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Ini TB2, Itu terbaru ya. keluarnya 2023 nih. Ya, sama juga nih Yohanes 4:19. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Ini Kita lihat di sini. dia ada. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Balik lagi jadi Tuhan. Balik lagi. Bahasa Inggrisnya apa? Yohanes 4:19. Ini versi apa nih? Ini KJV. KJV. KJV ini King James Bible. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Sir, Sir, artinya Tuan. Tuhan. sir, tahu kan? Ya, sir. Apa sir? Pak, Tuan. Pak. Di sini sir, yang di TB ini jadi Tuhan. Kan nggak matching gitu ya. Iya, iya. Kalau sir ini diartikan Tuhan, berarti kalau sersan di Amerika, Iya, Tuhan. terima perintah dari komandannya, Sir, yes sir gitu kan, mau diterimanya apa? Tuhan, ya Tuhan gitu, kan nggak cocok gitu. Nah, jadi ini dinamika penerjemahan yang emang bikin bingung. Emang bikin bingung. Dan syarat dengan kepentingan teologis gitu. Kalau untuk Yesus, semua kata, kan tadi kata Tuhan yang tadi dari Iya. Tuhan menjadi Tuhan, balik lagi jadi Tuhan, nanti ada Sir, itu semua berasal dari kata kurios, bahasa Yunani, kurios. Kalau kata kurios itu ditujukan kepada Tuhan, itu di Bible terutama tuh langsung dijadikan, terutama bahasa Indonesia nih, diterjemahkan menjadi Tuhan. Gitu. Tadi kan udah tahu kan, Tuhan sama Tuhan kan ada bedanya. Tapi kalau kata yang sama kurios ditujukan kepada orang selain Yesus, diterjemahkan menjadi Tuan atau Pak gitu, atau Sir gitu. Jadi tendensius. Jadi kalau untuk Yesus kata-katanya harus diarahkan bagaimana dia seperti ada kesan ilahiyahnya gitu. Kalau untuk orang ya udah biasa aja gitu. Jadi penerjemahan dengan tujuan teologis ini bahkan sampai kalau misalnya kita baca hasilnya sebenarnya jadi kayak secara jujur bisa aja nggak masuk akal gitu. Seperti ayat tadi ya di TB itu jadinya di Yohanes 4 ayat 19 itu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Coba deh diulang lagi deh. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau Tuhan nabi. itu nabi gitu. Tuhan, sekarang saya tahu kamu nabi kan? Gitu coba. Sekarang jadi Tuhan, sekarang jadi Nabi. Ini contoh yang lain ya, ini contoh yang lain. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 ya. Ini juga paling sering dipakai sama teman-teman yang Kristen, bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Karena memang di sini tulisannya
Yesus itu disebut guru dan Tuhan. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini TB ya, zaman baru ya. Coba kita lihat yang KSI ini. Yohanes 13:13. Nah, kita lihat di versi lain. Versi lain. Jadi kalau mau belajar Bible, jangan cuman LAITB. Harus belajar yang lain. Ngandelin ini doang gimana? Nanti takutnya disangkain misionaris lagi kok, bawa Alkitab ini semua banyak. Siapa saya? Iya. Justru saya nyari misionaris buat ngobrol sama saya. Misionaris juga bawanya paling cuma TB doang. 13:13 nih, saya baca ini. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Harusnya di zoom nih, harusnya. Nanti ini aja Yohanes 13:13. Ya. Nih, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Junjungan sama Tuhan artinya beda nggak atau sama? Beda dong. Saya buka yang ini nih ya. Ini di versi apa nih? Ini tadi yang Injil nih. Ini Injil ini terbitan dari ND. Percetakan Arnoldus ND Flores. Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tuan. Jadi yang ini Tuhan, Tuan. Yang ini junjungan. Yang ini Tuhan. Coba kita lihat TB2. Berubah lagi. Balik ke Tuan lagi nggak? Balik ya? Hah? Balik ya? Balik apa? Balik ke Belum tahu nih makanya mulai. 13. Oh enggak, masih tetap Tuhan nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi yang di sini tadi Tuhan, di sini Tuan, di sini junjungan, di sini tetap Tuhan. Coba diurutin kok tahunnya kok. Yang ini yang tadi. Yang ini kan tadi 2011, Ini 2011 ya. Ini 74 malah lebih lama nih. Kalau ini apa nih? Ini yang tadi yang bahasa Inggris nih. Tadi kan saya mau buka yang Yohanes 13:13 nih. Yohanes 13:13 ya, sahabat ngaji cerdas bisa browsing. You call me teacher and Lord. Lord, di sini Lord ya, bukan God. Kalau tadi kita lihat kata Tuhan, bahasa Inggrisnya kan susah God. Di sini Lord ya. Nah, tapi jadi maka tadi seperti Coki bilang, ini ada muatan teologis gitu. Walaupun kata aslinya kurios, memang kurios itu dual meaning, bisa untuk manusia, bisa untuk Tuhan. Bahasa Jawanya itu Gusti lah. Gusti, ya. Nah, Gusti gitu. Gusti Pangeran bisa, Gusti Allah juga bisa gitu. Iya. Kata Lord ini sebenarnya kalau mau ngelihat sejarah bahasanya itu sebenarnya lebih konsisten. Konsistennya gini. Kira-kira di abad 7, 8, 9, orang-orang bangsa Saxon yang sekarang menjadi orang-orang Inggris. Itu kalau misalnya Cok ini apa namanya punya tanah banyak. Yeah. Saya akan manggil dia Lord Coki gitu. Tuan Coki misalnya karena dia penguasa tanah banyak. Kalau gua ketemu raja, gua akan manggil raja Lord King. Kalau gua ke gereja, gua akan manggil Tuhan Lord God gitu. Ada Lord Coki, ada Lord King, ada Lord God. Jadi Lord ini seperti kata Gusti. Gusti Coki, Gusti Raja, Gusti Tuhan gitu loh. Tapi kata God ini ke Indonesia bukan jadi Tuhan tapi jadi Allah. Sedangkan Lordnya harusnya Tuhan diganti menjadi Tuhan hanya khusus untuk Yesus gitu. Kalau untuk Yesus, kalau selain Yesus nggak pakai Tuhan, pakai Tuhan gitu. Ya, itu contoh yang paling gampang Yohanes 13:13. Jadi nanti ada lagi yang versi Selaber 2011 ya? Iya, Selaber yang 1912. Oh, 1912. Coba cek 1912 Selaber. Di Selaber 2011 juga. 2011 kan tadi di sini kan ini junjungan. Ini ada Rabi yang 1912. Rabi. Oke. Rabi. Nanti ada lagi yang Klingkot. Nah, ini saya punya nih. Jadi kita mau menunjukkan di setiap periode tuh ternyata beda-beda gitu. Ini Bible namanya Kitabul Kudus. Wow, apa tuh? Diketawain gua. Diterjemahkan oleh orang Belanda yang namanya Klinkert. Diterjemahkan tahun 1897, dicetak tahun 1909, dicetak ulang 1916 dan terakhir 1930
diterjemahkan ke Melayu rendah. Ya, ini namanya Melayu rendah. Kita lihat di sini Yohanes 13:13. Baunya aja udah lain. Langka ini kayaknya. Oh, langka banget ini. Ini belinya pakai tender ini, jangan salah. Jangan sedih. Belinya pakai tender. Bukan main ini kita pilih. Jangan sedih. Yang Oh, ada sobekan begini. Oh. Gue pernah beli Bible kuno, dalamnya ada duit rupiah. Zaman dulu. Ada yang 25 rupiah, ada 10 rupiah. itu dia lagi baca baru sampai situ. Oh, gitu ya. Pembatas bukunya Iya, pakai iya. duit. Padahal duit yang kuno tuh bisa dijual lumayan mahal. Kolektor. Lupa ngasih kolektor itu kok. Lupa kasih kolektor. Oh, waktu di gereja mau kolektor tinggalan ya. Ih. Tega Lo tega banget lo. Tega banget nih Bang. 13. Bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan. Tuan. Iya. Tuan. T-O-E-W-A-N. Tuan. Tuan. Oke. Maka benarlah begitu, karena akulah dia. Ya, guru dan tuan. Yang di sini tadi, yang Bible yang paling banyak dicetak untuk zaman sekarang, Tuhan. Tuhan. Iya. Jadi pertanyaannya, kalau ada tuan, ada rabi, ada junjungan, Iya. itu sama nggak dengan Tuhan gitu? Ah. Ada Lord. Ya, ada Iya. Lord gitu kan. Jadi ada versi kayak sih tadi junjungan kan, ND Tuan, Iya. Selaber Rabi. Cuma saya belum ada yang 1912. Yang saya punya Selaber yang 2011 nih, junjungan. Klingket Tuan. Pertanyaannya apakah Tuan, Rabi, junjungan itu sama artinya dengan Tuhan? Rabi itu tahu nggak Rabi? Rabi itu ininya orang Yahudi bukan? Iya, kayak Ulama lah. ulama. Sek gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya cuma sebatas guru, ya Rabi itu kayak ya guru besar gitu. Iya, sek gitu. Ya. Iya, nggak ada unsur keilahian sebenarnya gitu loh. Jadi apalagi Alkitab juga. Nggak salah, gue mau ngecek yang terbitan tahun yang lain ya. sebentar. Jadi emang kayak apa ya? Bukan untuk mendiskreditkan, tapi kalau kita lihat dari sini kita bisa Iya. simpulkan bahwa setiap setiap periode tuh kayak beda-beda gitu. Setiap periode beda-beda. Kadang maunya junjungan, kadang maunya tuan, Iya, iya. kadang maunya guru, kadang maunya rabi. Terus belakangan maunya jadi Tuhan gitu. Jadi ya kita bisa bilang gini karena kita lihat datanya, Iya. aslinya. Nggak mungkin kita kalau nggak lihat data ya kita nggak tahu apa soal ini. Iya, iya, iya. Justru karena Ini- data yang Ini berasal dari sumber tahun primer 70-an aja, tahun 71 nih. Udah berubah jadi Tuhan. sendiri. Oh Tuhan. Kalau yang ND ini dari tahun 1968. Cuman beda 2 tahun, yang ini Tuhan, ini Tuhan. Beda 2 tahun. Yang TB 74. Ini berapa? Ini berapa? Ini 72. 72, 71. 74 bilangnya Tuhan. Iya. Tiba-tiba di 2011 ini junjungan kan? Iya, karena ini ini sebenarnya Cuma menerjemahkan Selaber, Selaber ya. Iya. Ya. Kalau di Islam itu kan ada MUI ya, maksudnya ada fatwa segala macam. Terus ada kalau mau nerbitin Al-Quran ada Lembaga pentasih. iya, pasti gitu ya. Iya. Kalau ini kan ada LAI itu. Iya. Itu Apa yang mutasi orang ini terjemahan? maksudnya Emang ada Quran tasi terjemahan gitu kan nggak ada. Nggak ada. Yang ditasi kan bahasa aslinya, teks Bahasa aslinya. iya, maksudnya keputusannya bisa berubah-berubah gitu kan memang ada kalau Muslim itu kan ada sidang isbat, ada sidang ini, di sini Iya. ada sidang dulu nggak sih atau mau merubah aja? Gimana tuh kok? Bang Perubatan. Nggak ada. Kalau ini kan, kalau Kristen kan adanya PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Itu dikumpulin baru di Iya, gitu. iya. Jadi di PGI itu juga ada komunikasi antar mereka masalah mengenai penerjemahan ini gitu loh. Nah, si PGI dan apa namanya gereja-gereja yang bernaung di bawahnya ini memesan Bible-nya ke LAI gitu loh. LAI ini yang mencetak dan menerjemahkan gitu. Nanti misalnya penerjemahnya ada yang kurang cocok, diprotes sama PGI, bisa berubah Bible yang versi berikutnya gitu. Contohnya yang TB2 ini. Disclaimer ya sahabat, LAI itu adalah lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Ini apa? Ini Gideon. Gideon. Itu beda lembaga yang menerbitkan. Jadi secara mainstream di Indonesia yang bertanggung jawab untuk dalam penerbitan Bible
Itu LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Disahkan nama LAI gitu ya. Ya, tapi memang ada beberapa lembaga di luar LAI juga yang merasa punya kemampuan untuk menerbitkan dan membuat Bible sendiri gitu. Apakah semua gereja setuju ada kata Allah dalam Bible? Nah itu pertanyaan juga. Enggak semua gereja setuju. Nggak semua. Enggak semua ternyata. Nggak semua setuju dengan LAI. Oh gitu. Ya. Nah kalau nggak setuju, dia kan bawa Alkitab tuh. Alkitabnya beda sendiri atau gimana? Tetap sama, pakai yang LAI, yang TB. Tapi mereka punya alasan bahwa ini salah gitu. Mereka tetap Bawa. bisa aja memegang ini menyangkalnya gitu dalam hati gitu mamanya. Karena ada di antara saudara-saudara kita juga memang ada perbedaan keyakinan di teologi gitu, terutama dalam hal ini khususnya penyebutan nama Allah dan Tuhan ini gitu loh. Jadi kalau secara Kristen, secara mainstream menyebut ya it's okay kalau misalnya kita manggil Tuhan kita Allah atau apa, tapi ada beberapa orang yang nggak setuju gitu loh. Ada pendeta-pendeta yang tidak setuju menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhannya orang Kristen. Iya. Ya. Dia memberikan pernyataan bahwa Tuhan orang Kristen itu Yesus gitu. Iya. Jangan pakai nama Tuhannya orang Islam gitu. Ada yang begitu. Mau pakai Allah gitu. Dia tahu yang namanya Allah itu adalah nama Tuhan orang Islam. Tuhannya orang Kristen Yesus. Dia tahu gitu. Nah, bisa membedakan gitu. Tapi kalau kekristenan mainstream akan mengatakan, oh Allah itu nama Tuhan kita. Bukan nama Tuhan. Enggak, bukan, Allah itu sebutan Tuhan kita juga, gitu. Sebutan, ya. Karena saudara-saudara kita Kristen di Mesir, Kristen Koptik, atau Kristen-Kristen di Timur Tengah menggunakan kata Allah, gitu. Mereka menggunakan hujah itu, gitu, sanggahan itu. Sedangkan Kristen Arab itu menggunakan kata Allah itu sebagai nama Tuhan. Bukan sebutan ya. Bukan sebutan. Nih ada nih kamus bahasa Arab nih. Ya, Munjid tahu kan? Pasti tahu kalau anak pesantren. Yang nulis siapa yang bikin? Orang Islam apa orang Kristen? Tahu nggak? Yang nulis pendeta Louis Makluf namanya. Pendeta Katolik. Di sini sebutnya apa? Allah itu ismu. Apa ismu? Nama Zat Al-Wujud. Berarti nama siapa? Nama Sang Maha Pencipta yang selalu ada gitu. Nama ya, ismu loh. Ini bahasa Arab gitu. Orang Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan. Tapi orang Kristen Melayu, terutama Indonesia, Malaysia gitu, menggunakan kata Allah hanya sebagai sebutan atau title atau nama jenis. Kalau Islam taunya Allah itu adalah nama diri. Nama diri daripada Rob yang kita sembah gitu. Itu bedanya. Ya. Baik kok, Mas Allah ini sebenarnya pembahasannya seru nih kok, Bang Coki. Cuma nanti mungkin sahabat Ngedi Cerdas yang mau detail tentang pembahasan teologi, kristologi dan sebagainya di channel Kondoni sudah segudang pembahasan. Bahkan mungkin dulu Kondoni bikin materi apa? Bob itu apa namanya? Bible. Nah, itu lebih detail lagi. Mungkin kalau mau request juga boleh kok ya, nanti mau apa. Dan Kondoni ini insya Allah sering live juga gitu ya. Jadi silakan teman-teman mau yang pembahasan lebih detail lagi, Kondoni dengan Bang Coki dan mungkin dengan narasumber yang lain akan membahas lebih dalam lagi. Karena Ngedi Cerdas sendiri ini juga atas request dan permintaan sebenarnya kok. Apalagi ini respon terhadap teman-teman kita dari channel sebelah ya. Kita juga malas sebenarnya merespon ini kan. Kita banyak tugas sebenarnya. Yang orang mau menerima hidayah daripada orang yang nyari. Iya. Kalau kita hanya sebatas memberikan informasi-informasi berdasarkan bukti teks. Iya. Ada bukti fisiknya. Nggak asumsi ya. Bukan asumsi, bukan cuma asal ngomong gitu. Jadi saya kalau misalnya menghadapi siapapun, saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya karena ada buktinya di sini, ada bukti teksnya, gitu. Teksnya. Jadi, pernah lihat ini? Belum pernah. Bible covernya kayu. Ini belum tentu orang Kristen punya loh. Belum tentu. Saya aja nggak punya. Ini siapa yang punya nih? Siapa nih? Apa tuh? Wodron. Fur Ideren. Dah. Jerusalem. 28 July 1930.
difokusin. Itu nama yang punya. Ini dari kayu ya, dari kayu, terus ini yang punyanya. Sebenarnya Belanda ya kok ya? Belanda. Orang Belanda ya. Nah, Itu tertandai Yerusalem, Palestina. Bethlehem. Wow, Bethlehem. Ini Waduh. Bethlehem kayu. Nggak tahu nih kayu apa nih, kayu jati atau kayu apa nggak tahu. Ada nama kayunya cuman gue lupa. Ada keterangannya kayu apa gitu, cuman gue lupa sih. Masya Allah. Baik kok, Ya. mungkin sebenarnya saya pengen lanjut kok. Ya lanjut aja kenapa? Udah mulai hang. Baru segitu dah. Belum apa-apa saya udah dikasih itu sebanyak itu tuh. Oh, Ini. Baru segini, belum semua gue keluarin sini. Semuanya gue keluarin sini. Jadi udah hang. Udah hang. Nggak, makanya bahasa yang simpel-simpel aja. Iya. Jangan yang berat-berat. Pertanyaan simpel, Iya. tapi jawabannya Karena memang jawabannya kalau pertanyaannya itu jawaban singkatnya ya memang bahkan di kalangan untuk apa tadi pertanyaan apakah Yesus mengaku sebagai Tuhan? Iya. Bahkan di kalangan mereka. mereka sendiri bukan awamnya ya, petinggi imamnya Ya, lah, paham dengan pastornya atau pendetanya tahu bahwa memang tidak ada disebutkan gitu. Yesus mengaku sebagai Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Memang dari mereka pun udah valid gitu. Jadi jawabannya singkat, tidak ada gitu. Nih, ini pokoknya Ini gue belum keluarin nih. udah berasa. Belum buka ini, udah hang. kan nggak pernah ke gereja. Oh iya, nggak pernah gereja ya. Lu terakhir kapan ke gereja? Acau. Gue terakhir kemarin. 2 jam. Acau. Nah ini contoh yang tadi saya tunjukin. Ini contoh studi Bible yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini judulnya Kitab Suci Katolik. Ya. Kelihatan kamera? Kelihatan nggak? Bisa di zoom nggak? Nah ini aja nih ininya. Kitab Suci Katolik. Ya. Ini kamu. Coba saya ini ya. Apa? Mau difoto? Ya. Boleh. Oh, ini lebih jelas. Ya. Nih nggak boleh sembarangan foto harusnya nih. Oh gitu ya. Tidak untuk diperdagangkan. Oh. Kenapa tuh? Kenapa kok ada yang punya? Hah? Ada deh. jalur tertentu lah. Ya. Dalam Ode. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap. Tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya Arnoldus ND, sama yang tadi yang kecil tuh. Iya. Jadi kalau begini resmi nggak? Resmi. Resmi dong. Yang bilang nggak resmi, Tangannya ya. yang bilang nggak resmi gue balikin ntar nih. Ya. Di sini sama seperti yang studi Bible itu, ini di sini ada catatan kakinya. Footnote. Iya, ada footnote-nya. Kalau saya kasih lihat nih, Ya. ayatnya cuma segini. Nih, ini ayat nih. Ayatnya segini nih. Ya. Ini footnote-nya segini nih. Banyakan footnote. Iya. Tapi enggak juga, ada juga yang atas segini, footnote-nya segini gitu. Ya berbagi halaman lah. Ya, tapi hampir setiap ayat ada footnote-nya. Gitu. Jadi kalau apa ya contoh ini bisa disebut kayak tafsir, bisa juga sebut kayak asbabun nuzul gitu lah. Tapi tidak semuanya sama. Kalau kita kan asbabun nuzul dibedakan dengan tafsir gitu loh. Setiap ayat ada asbabun nuzulnya, tafsirnya juga ada. Kalau ini dicampur. Udah lama nggak baca ini? Yang mana? Yang itu? Ayat favorit. 28. Kok 28? Yang mana? 1 Yohanes 57. Apa itu di sini? Oh, 1 Yohanes 157. Oh nanti panjang lagi kok nanti jelasin. Hah? Panjang lagi kalau dijelasin. Sayang nih kalau nggak sebutin. Iya, Ini justru the best for last ini. Ini gongnya di sini kalau Gongnya. Ustaz kayak. Gongnya di sini nih. Satu ayat, kalau tadi saya kasih tahu yang Matius 28:19 itu kan dianggap sebagai amanat agung, perintah untuk orang Kristen menginjili. Kalau di sini ada ayat yang disebut dengan apa ya? Johanin koma ya. Johanem koma. Ya. Ya, temanya mengajarkan konsep Tritunggal, Ya. Trinitas.
Kalimatnya gini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Mau dipotong nggak? Ini diberitahu ini Yang mana? 7 nih. ya. Jadi ini adalah salah satu ayat terbaik dari dua ayat yang paling menggambarkan konsep ketuhanan Trinitas atau Tritunggal. Ya. Jadi ini dianggap sebagai bukti teks atau proof teks Proof text. bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya. Baca dong footnote-nya. Foto dong. Foto dulu terus baca. Yang baca siapa? Yang mana? Yang punya channel. Nih, makasih aja yang baca nih. Yang punya channel. Gua udah sering baca. Nih dari sini nih, ayat 7 8 nih. Baca dong. Sambil di ini aja ya biar nanti. Ya. Iya. Ayat 7 sampai 8 di dalam sorga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke Apa? dalam naskah. Kemudian apa? Kemudian disisipkan. Disisipkan. Saya ulang ya. Kemudian disisipkan. Kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Ya, saya ulang ya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Asyhadu. Biasanya sih begitu. Tidak. Habis baca ini asyhadu gitu. Tidak asli artinya apa, Bang? Tidak asli apa konsep? Oh. Apa? Tidak asli. Apa artinya? Maksudnya apa kalau tidak asli? Ya. Kalau orang Islam kan susah ngomong tidak asli itu apa artinya. Kalau orang Kristen ditanya cepet jawabnya loh. Tidak asli itu apa? Palsu nggak? Kata lu bukan kata gua. Ya tidak asli kan palsu, Iya. imitasi, KW Oh. kan gitu. Oh. Tidak otentik gitu lah. Tidak otentik, ya. Ya, jadi gitu. Nah, kalau kita berapologetika, khususnya saya dan teman-teman di Yayasan Gera Mualaf, itu tidak mau hanya asal bicara, tapi harus ada buktinya, bukti fisik. Ini ada juga beberapa Bible yang dalam tanda kutip saya pinjam dari perpustakaannya Ustadz Abu Didat. Ada nih. Ini termasuk nih salah satu nih yang dari perpustakaannya Ustadz Abu Didat nih. Tat, bagus sih Tat, pinjam Tat buat konten gitu. Banyak juga kayak begini ya. Lebih banyak lagi beliau. Tapi nggak semuanya Bible kalau dia kan campur lah. Baik kok. Ya. Ini pengen panjang apa pengen sebenarnya? Cuma udah ini ya, Pak, Udah error. Enggak takutnya nanti banyak yang sahadat kata Bang Jo. Waduh, Gitu. ngeri juga. Tanggung jawab sampai kan keliling lagi. Aduh Ustadz, kayak tenang aja. Mau sadar di mana kita bisa ada pelayanan apa? Datang Syahadat servis ya. keliling. Buat bola. Sadar keliling. Apa namanya? Home service. Home service. Ya baik kok. Mungkin kesimpulan nih dari Bang Coki sama Kodoli dari pertanyaan tadi dan tadi data-data yang sudah dijejelin ya ke saya ya, bukan dikasih lagi dijejelin. Cekokin. Iya. Kalau satu kan diberikan data ini tadi berapa tuh jumlahnya? Lupa gitu kan. Dijejalin lah. Nah, minta kesimpulan dulu kok supaya tadi mungkin manfaatnya dari teman-teman apa sih kok saya kok perlu tahu gitu loh dikasih sampai ayat-ayat ini kan saya butuhnya Al-Quran buat ngaji gitu kan. Kok saya dikasih ayat Bible nanti saya masuk Kristen lagi gitu. Simpulan dong apa? Lo ada simpulan nggak? Duluan aja. Ya, jadi gini. Awal saya ulang lagi ya. Jadi kita yang namanya belajar Kristologi itu bukan berarti kita mau jadi Kristen, bukan. Sebagai Muslim ya. Tapi kita belajar tentang teologinya mereka dan juga bagaimana kita membantah teologi mereka berdasarkan literasi mereka sendiri. Jadi jawabannya sebenarnya ada di mereka. Jadi sebenarnya dengan kata lain, Bible ini sebenarnya adalah musuh terbesar Kristen gitu malah sebenarnya. Iya. Karena apa? Dari Bible yang sama, ya walaupun begitu banyak versi, dari Bible yang sama menimbulkan aliran Trinitarianisme. Unitarian. Ada Unitarianisme, ada Oneness. Ini konsep Tuhannya beda-beda loh. Tolong disebutkan kok. Takutnya penonton yang cerdas ada yang belum paham. Unitarian itu apa, Trinitas itu apa tadi?
Trinitarian itu yang punya akidah bahwa mereka percaya kepada satu Tuhan yang Esa. Ini aku ngomong satu Tuhan yang Esa loh. Ada tapinya, tapi satu Tuhan yang Esa ini bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. 3 pribadinya ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akidahnya gimana? Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya mempunyai satu hakikat yang sama, yaitu Tuhan. Jadi artinya Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Akidahnya mereka begitu. Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Kemarin gue lihat di TV ada tulisannya Haleluya, Haleluya. Ketiganya adalah Esa. Tulisannya ketiganya adalah Esa. Esa itu untuk 3 atau untuk 1 gitu. Untuk 1. Ini tulisannya ketiganya adalah Esa. Sama seperti tadi yang di sini kan. Ketiganya adalah 1 gitu. Gimana? Nah, itu yang Trinitarian. Mereka tetap bilang Tuhannya Esa. Iya. Tapinya nggak boleh ketinggalan gitu. Ya. Kemudian kalau yang Unitarian, ini mereka mempercayai bahwa Bapa itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan. Karena Yesus pernah tidak ada gitu. Yesus adalah ciptaan dan dia adalah ciptaan yang paling mulia. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi bukan Tuhan Yesusnya. Kalau yang oneness, itu tadi bilangnya apa? Bapa itu Yesus, Yesus itu ya Bapa gitu. Jadi oneness tidak mengenal 3 pribadi, dia hanya mengenal 1 pribadi. Makanya oneness itu kan kesatuan. Bapa itu Yesus, Yesus itu ya Bapa gitu. Jadi pada waktu Yesus disalib itu Bapa bukan? Itu Bapak. Harusnya karena 1 pribadi. Bapak, ya itu Bapak. Kalau oneness begitu. Jadi ya. Ini manusia ini jadi Tuhan. Ya. Nah, sekarang orang-orang Trinitarian yang tidak bisa menjawab tidak bisa menjawab akidahnya atau logikanya Trinitas, banyak juga yang beralih ke oneness. Gitu. Maksudnya beralihnya karena apa? Karena tidak ada jawaban yang pasti di sini gitu. Atas kebingungannya. Atas kebingungannya. Jadi kadang-kadang nanti kalau ditanya begini mereka mengikuti akidah oneness. Nanti kalau giliran ditanya yang sini balik lagi ke Trinitas gitu. Iya. Itu banyak yang sekarang terjadi begitu di antara pendeta-pendetanya gitu. Maaf dipotong. Kalau Trinitarian itu apa aja sektenya kok? Terus Trinitarian itu apa aja? Oh, ini mah 2 jam lagi. Iya. Kalau Bagi yang penasaran, katanya sebentar. habis dipancing mulu kan? Kita penasaran gitu. Tapi secara singkat aja, Iya. secara singkat gini. Latar belakangnya sedikit ya, Iya. latar belakang sedikit ya. Trinitarianisme itu sebenarnya tidak timbul begitu saja. Ya. Dari abad-abad awal, abad pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya sudah ada pandangan-pandangan yang berevolusi, kemudian baru menjadi Trinitarian atau menjadi Trinitarianisme. Pertama apa? Ada paham yang disebut dengan Doketisme. Doketisme itu paham bahwa Yesus itu itu hanya penampakan aja, penampakan Tuhan di bumi gitu. Ya. Ini paham ini nggak lama bertahan, diganti dengan paham separatisme. Separatisme, separate gitu ya dalam bahasa Inggrisnya, separate, pemisahan. Jadi Yesus dipisahkan antara Yesus dan Kristus gitu. Yesus dan Kristus. Ya, Berbeda. jadi sebelum dibaptis, Yesus belum Tuhan. Waktu Yesus dibaptis, baru dia menjadi Tuhan. Pada waktu dia disalib, yang diangkat itu Kristusnya, bukan Yesusnya. Jadi dipisahkan gitu. Itu separatisme. Separatisme juga nggak bertahan lama, diganti dengan paham yang namanya modalisme. Modalisme itu contoh misalnya kayak gini. Gue kalau di kantor sebagai direktur, gue di rumah sebagai bapak daripada anak-anak, gue di lingkungan sebagai RT gitu. Jadi peran gitulah. Ya, modalisme. Modalisme ini pecah menjadi modalisme monarkianisme, ada lagi nanti modalisme sabellianisme. Ini sebenarnya paham-paham ini nih yang nanti menjadi cikal bakal daripada aliran oneness. Tapi di sini yang zaman dulunya sendiri ini masih paham yang belum berkembang, belum sempurna gitulah. Baru modalisme ini kalah oleh kelompok yang disebut dengan Trinitarianisme.
Trinitarianisme ini sebenarnya timbulnya dari mulai abad kedua sudah ada pencetusnya, namanya Tertullianus. Tertullian, ya. 3 pribadi tapi satu hakikat, tapi ketiganya tidak setara. Awalnya begitu dari Tertullianus, tapi kemudian disempurnakan di abad keempat, 3 pribadi satu hakikat setara gitu. Ya, itu tadi yang Trinitarianisme. Kalau ditanya sektenya apa aja, begitu di abad keempat masuk, dibikinlah Konsili Nisea tahun 325, disponsori oleh Raja Konstantin. Kemudian akhirnya diambil voting, akhirnya Yesus ditetapkan sebagai punya hakikat yang sama dengan Bapa. Maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Udah ada Trinitas belum? Belum. Baru Duinitas. Kan baru 2, Yesus sama Bapa. Roh Kudusnya mana? Belum. Jadi selama 3 abad pertama tuh belum ada istilahnya wacana bahwa Roh Kudus juga Tuhan gitu, belum ada. Biasa aja dong, jangan ketawa dong. Nahan ya. Baru di tahun 381 Roh Kudus juga ditetapkan punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Barulah 381 tuh punya Trinitas, ada Trinitas. Nanti ada lagi Konsili Efesus, Maria sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Nanti ada lagi 451, Yesus punya 2 sifat yang sama, 2 sifat artinya 100% manusia, 100% Tuhan, di Kalsedon yang 451. Nah, dari Kalsedon ini barulah timbul perpecahan-perpecahan. Tadi 381, 451 Kalsedon, ada Kristen yang namanya Kristen Nestorian. Ini memisahkan diri dari kelompok Kristen yang utama. Ya. Kelompok Kristen yang utama ini baru nanti dikira, ini kan waktu awal-awal ini kan menjadi gereja patriarkis gitu. Mereka membuat gereja patriarki berdasarkan wilayah. Nanti ada Patriarki Roma, Patriarki Yerusalem, Patriarki Antiok, Patriarki Konstantinopel, Patriarki satu lagi apa? Roma, Antiok, Yerusalem, Konstantinopel, satu lagi apa ya? Kok lupa ya? Pokoknya adalah 5 lah ya. Nanti dari situ menjadi gereja-gereja patriarki itu di abad ke-11 tahun 1054 pecah menjadi Katolik dan Ortodoks gitu. Katolik ini di bawahnya nanti memimpin gereja-gereja yang biasanya gereja-gereja Latin. Ortodok nanti ada ortodok macam-macam lah ya, Serbia segala macam sampai yang Rusia malah jadi ortodok yang besar. Bahkan ortodok Amerika malah cabang dari Rusia gitu. Nah, itu 1054 berarti kan abad 11. Baru nanti yang Katolik ini di abad ke-16 ada yang protes. Diprotes menjadi Protestan. Di bawah Protestan ada lagi yang protes. Jadi Protestan itu nanti menimbulkan aliran-aliran Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis atau Reform, nanti ada Baptis, ada Metodis. Belum lagi nanti ada kelompok yang baru timbul namanya First Awakening, Second Awakening, Third Awakening. Nanti di bawahnya lagi timbul sekte-sekte yang kecil-kecil. Contoh nanti ada Pentakosta, bahkan nanti ada bagian daripada Yahudi yang masuk Kristen, Mesianik, nanti ada lagi Advent. Nanti timbul lagi ada kelompok-kelompok yang dianggap sesat, Mormon misalnya contoh, Seksi Yehova misalnya gitu. Terus ada lagi gereja yang melegalkan LGBT juga ada. Ini tidak semuanya satu paham, tapi kalau ujungnya atasnya sama, Trinitarian. Tapi di bawahnya ini karena mereka boleh berpikir sendiri-sendiri, boleh mengedepankan ideologi yang kalau di Islam istihad ya. Nah, sampai begitu banyaknya, total kurang lebih sekarang ada 45.000. 45.000 sekte. Jadi saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Bener 2 jam ini. Makanya sebenarnya. Oke, nanti mungkin lanjut nih. Mungkin Bang Coki ada ini kesimpulan sebelum penutup. Kalau kesimpulan saya sih dari pertanyaan tadi ya jelas. Alexandria tadi sorry. Ya Roma, Konstantinopel, Yerusalem, Antiok, Alexandria, Mesir. Ya Mesir. Yang patriarki tadi. Ya lanjut. Ya kalau dari saya kesimpulannya mudah aja, simple. Kalau misalnya ditanya tentang apakah Yesus pernah mengaku sebagai Tuhan, menyebut dirinya sebagai Tuhan, tidak ada gitu. Karena saya juga sebenarnya tidak perlu mengambil kesimpulan dari pendapat dari kalangan agama saya sendiri, yaitu Islam.
Bahkan mereka sendiri sudah menjawab gitu. Dari mereka sendiri sudah menjawab. Jadi kita dari sudut pandang mereka aja gitu. Cuman kita mengarahkan aja ya. Ya, cuma kita mengarahkan. Dan mereka sudah menjawab tidak ada, dan buktinya pun dari literasi mereka sendiri. Ya kita hanya menunjukkan ya memang begitu adanya gitu. Dan ternyata kalaupun ada itu hanya penafsiran atau dogma yang kemudian berkembang dan menjadi masif diyakini oleh saudara kita. Itu aja sih. Sorry, saya koreksi dikit. Tadi kan saya mengatakan ada golongan Nestorian, kelompok Nestorian setelah Konsili Kalsedon. Ternyata Nestorian ini bukan dari Kalsedon pecahnya, tapi dari yang Efesus. Dari Efesus tahun 431 itu sudah menimbulkan perpecahan menjadi gereja Nestorian. Setelah 451 baru nanti ada Ortodok dan Katolik. Perpecahan itu sebenarnya selain daripada manajemen bapak-bapak gereja juga hanya gara-gara masalah yang kurang lebih sepele ya. Ortodoks percaya Roh Kudus itu berasal dari Bapak saja. Katolik percaya bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapak dan Anak. Kayak gitu pecah. Gitu. Insya Allah nanti mungkin ya, yang mau saya gali lagi mungkin dari sini ya, sudah berkembang. Saya penasaran kok dengan perkembangan bagaimana Kristen itu masuk ke Indonesia kan. Itu kan, ya kan tadi kan banyak nih. Kan udah di-reaction sama Andre Tunggal. Enggak, maksudnya kan gini. yang gitu. Yang nggak terima disebut agama penjajah. Iya kan, maksudnya, iya, ini kan nanti ini kita akan menampilkan data kan dari Kordoli kan. Kalau kita lihat sejarah itu kan ada mungkin Katolik dulu masuk ya di pertama Katolik dibawa Indonesia oleh Portugis kan, dan itu namanya pendeta Alfonso kalau nggak salah ya. Nah, mungkin nanti saya di next berikutnya saya minta penjelasan dari itu kok, mungkin bisa dibongkar lagi dan sebagainya. Tidak lain, ini hanya edukasi supaya teman-teman bisa tercerahkan. Nanti kata Kordoli supaya kita juga bisa membentengi agama kita dan sebagainya begitu ya. Kurang lebih begitu kok. Nanti kalau saya nanya nanti pembahasannya 2 jam lagi. Iya, nggak pulang-pulang akhirnya. Enggak, sebenarnya kan bisa dipotong-potong aja nih videonya berdasarkan topiknya. Iya. Bisa. Supaya nanti saya kesini lagi Mas. Oh, boleh. Kan kita belum ngeluarin Bible yang putih. Jangan kok. Nggak pengen lihat yang putih. Baik. Bagus loh kata Melisa. Ini bagus loh katanya. Ini bagus loh katanya. Masalahnya saya dari pagi loh ini. Oh dari pagi. Udah ditanyain di WA. Iya. Oh ini istri udah nanyain. Iya, udah nanyain. Suruh cepetan pulang. Dikunci nih gitu.